Sebelumnya setelah Shinichi berhasil mengalahkan Hideo dan membalaskan dendam kematian ibunya, Shinichi sedang diawasi seseorang. Siapakah dia? Mari kita cari tahu dengan nonton sampai selesai ya lur. Film diawali dengan seorang Navi yang bernama Uragami. Dia diduga bisa membedakan antara manusia dan monster hanya dengan menatap matanya saja. Oleh karena itu pihak kepolisian mengadakan sebuah uji coba terhadap beberapa orang. Terakhir Shinichi menjadi salah satu orang yang uji. Untuk sesaat dia langsung merasakan ada yang aneh dengan Shinichi. Dan film Parasit bagian kedua pun dimulai. Setelah pergi dari kantor polisi, Shinichi pun langsung pergi dan hendak pulang. Namun di tengah perjalanan Migi merasakan parasit yang lain yang berada tidak jauh. Shinichi yang mendengar itu langsung pergi ke lokasi parasit itu. Di tempat itu Shinichi melihat parasit itu sedang makan siang manusia. Orang itu langsung menyadari keberadaan Shinichi. Pertarungan pun terjadi. Dengan mudah Shinichi berhasil mengalahkan orang itu menggunakan tangan kosong. Shinichi merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan korban itu. Tak lama Shinichi merasakan bahwa ada yang sedang mengawasinya. Namun setelah diperiksa tidak ada siapa-siapa. Malam pun tiba, Shinichi merasa bahwa mereka sedang diawasi, namun apa daya Migi tidak bisa merasakan hawa manusia. Shinichi dengan enaknya masak tanpa perlu repot motong-motong. Karena ada Migi jadi pengen punya tangan serbaguna kayak gitu hehe. Esok hari pun tiba. Kita diperlihatkan kumpulan organisasi parasit yang sedang berkumpul. Di sana juga ada wali kota Hirokawa yang membicarakan tentang kasus pembunuhan parasit yang lain kepada Bu Tamiya. Dan ternyata Bu Tamiya sudah melahirkan. Bu Tamiya menjelaskan bahwa ia menganggap Shinichi dan Migi adalah harapan bagi mereka. Tiba-tiba anak Bu Tamiya menangis. Dengan santuinya Bu Tamiya mengangkat anaknya dengan cara seperti itu. Hadeh dasar Mahmud. Scenes pun beralih kepada seorang pria yang kemarin kita lihat di part 1. Ia bernama Goto. Dan salah satu hasil percobaan Bu Tamiya, Hirokawa datang dan membicarakan tentang pembunuhan spesies mereka yang dilakukan oleh Shinichi. Tanpa pikir Goto memerintahkan untuk menghabisi Shinichi. Namun Hirokawa menjelaskan bahwa Bu Tamiya tidak setuju dan memerintahkan mereka untuk selalu mengamati Shinichi. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menyuruh manusia untuk mengawasi Shinichi. Sementara itu kita diperlihatkan seorang jurnalis pria yang bernama Kuramori. Tak lama Bu Tamiya datang dan ternyata Kuramori adalah orang yang selama ini memata-matai Shinichi. Ternyata Bu Tamiya menggunakan Kuramori untuk mengawasi Shinichi. Dengan alasan untuk menjaga diri. Awalnya Kuramori menolak untuk melanjutkan tugasnya. Namun dengan bujukan Bumiya ia langsung setuju. Kuramori memiliki seorang putri, mereka hanya tinggal berdua. Kuramori berpikir bahwa dia akan memberikan ibu baru untuk putrinya itu. Esok hari pun tiba. Kita diperlihatkan Murano yang sedang berada di tempat pembantaian yang dilakukan Shimada yang sekarang sudah disegel. Tak lama Shinichi datang mengatakan bahwa sebaiknya melupakan apa yang sudah terjadi. Murano merasa semakin yakin bahwa Shinichi bukanlah Shinichi yang dulu. Sepulang sekolah, Migi dan Shinichi menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Akhirnya Shinichi dan Migi berhasil menjebak Kuramori. Migi yang tidak berperasaan langsung ingin menghabisi Kuramori karena identitas Shinichi sudah terbongkar. Namun Shinichi mencegah Migi. Shinichi pun melihat-lihat semua foto tentang dirinya. Kuramori berpikir sebaiknya Shinichi bekerja sama dengan kepolisian karena ia tahu bahwa Shinichi membenci para monster itu. Shinichi pun menanyakan siapa yang sudah menyuruhnya. Migi langsung tahu bahwa Bu Tamiya yang menyuruhnya. Shinichi pun tak heran dengan itu. Migi memberitahukan kepada Kuramori bahwa Tamiya adalah parasit dan pimpinan para parasit, namun Kuramori tidak percaya. Di sore hari Shinichi datang menemui Bu Tamiya. Mereka membicarakan tentang para parasit dan pembunuhan parasit yang Shinichi lakukan. Namun Bu Tamiya meminta agar Shinichi memberinya waktu untuk merubah makanan spesiesnya. Bu Tamiya juga akan menjamin keselamatan Shinichi dan Migi. Dan meminta agar Shinichi percaya padanya. Setelah itu Shinichi kembali dan menemui Kuramori. Ternyata Shinichi merekam pembicaraannya tadi dengan Bu Tamiya untuk membuktikan kepada Kuramori bahwa Tamiya adalah pimpinan para parasit. Shinichi memberikan rekaman itu dan menasehati Kuramori agar tidak ikut campur dalam urusan para parasit, agar dia bisa selamat.
Namun setelah Shinichi pergi, mengetahui kenyataan itu Kuramori tidak bisa berdiam diri. Kuramori langsung pergi menemui wali kota dan memberitahukan tentang Bu Tamiya kepada wali kota. Setelah itu wali kota memerintahkan untuk menghabisi Kuramori, tanpa sepengetahuan Tamiya Ryoko. Sepulang sekolah Shinichi bertemu dengan Murano. Di perjalanan pulang Murano meminta maaf atas sikapnya kemarin. Dan berpikir bahwa selama ini yang paling menderita adalah Shinichi, yang sudah kehilangan ibunya. Mendengar itu Shinichi ingin menangis namun ia tidak bisa. Shinichi merasa bahwa rasa kemanusiaannya sudah hilang. Murano yang mendengar itu langsung menyadarkan Shinichi bahwa Shinichi adalah Shinichi. Tak lama Migi merasakan sesamanya. Shinichi pun langsung pergi menuju tempat itu. Shins pun beralih kepada Kuramori yang hendak akan pergi membelikan sesuatu untuk putrinya. Di sisi lain Shinichi sedang mencari parasit itu. Migi merasakan bahwa mereka berjumlah 5 orang. Shinichi yang mengetahui itu langsung bersembunyi. Tak lama datanglah seorang pria. Shinichi merasa heran padahal yang dirasakan Migi berjumlah 5 orang namun yang ia lihat hanya 1 orang. Migi menjelaskan bahwa ada 5 parasit di tubuhnya. Dari kepala, kedua tangan dan kedua kakinya adalah parasit. Shinichi pun langsung melarikan diri. Di sisi lain ada 2 parasit yang masuk ke kediaman Kuramori. Sepulang belanja Kuramori terkejut karena di kawasan rumahnya terdapat banyak polisi. Kuramori langsung pergi ke rumahnya untuk menemui putrinya. Namun apa daya sudah terlambat, putri dia satu-satunya sudah tiada. Di sisi lain Shinichi masih berusaha melarikan diri dari parasit berganda itu. Migi menjelaskan bahwa dia tidak seimbang dan tidak bisa mengontrol semua parasit yang ada dalam tubuhnya. Karena itulah Migi merencanakan sesuatu untuk mengalahkan parasit itu dengan kecepatan. Dengan ayunan pedang Migi berhasil mengalahkan parasit itu. Namun saat hendak mengakhirinya banyak orang-orang yang sedang lewat. Akhirnya Shinichi memutuskan untuk menjauh dari tempat itu. Ternyata parasit itu masih hidup. Tangan kanan parasit itu bertukar dan menjadi kepala baru. Ternyata dia adalah Goto, salah satu parasit terkuat setelah Tamiya. Dia juga menamai tangan kanannya Miki. Shinichi dan Migi memutuskan untuk menjauh dari rumahnya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Shins beralih kepada komplotan para parasit. Bu Tamiya yang mengetahui tindakan Hirokawa di belakangnya merasa marah. Mereka menyalahkan Bu Tamiya atas apa yang terjadi karena telah melibatkan para manusia. Bu Tamiya menegaskan bahwa jangan sampai mereka bertindak gegabah dan menghancurkan semua usaha Tamiya. Karena jika tidak maka mereka semua akan musnah. Di rumahnya Tamiya mencoba membuatnya anaknya tersenyum. Melihat anaknya tersenyum Tamiya ikut tersenyum. Dan untuk pertama kalinya Tamiya tertawa seperti manusia. Tak lama Tamiya menyadari sesuatu dan langsung pergi. Ternyata Hirokawa membelot dan mengirimkan parasit untuk menyerang Bu Tamiya. Tamiya tidak menyangka bahwa mereka akan mengkhianati Tamiya yang sudah mendirikan kelompoknya itu. Namun 3 orang saja tidak cukup untuk mengalahkan Tamiya. Dengan mudah Tamiya langsung mengeliminasi mereka bertiga. Saat kembali Bu Tamiya terkejut melihat anaknya sudah hilang. Dan melihat sepucuk surat dari Kuramori. Keesokan harinya, pasukan SAT sudah bersiap untuk menghapuskan semua parasit. Di sisi lain polisi berusaha menelpon Kuramori yang sedang berada di kebun binatang. Polisi langsung melacak lokasi Kuramori berada. Kuramori berencana untuk membalas dendam kepada Tamiya dengan cara menghabisi anak Tamiya. Shins pun beralih kepada Murano yang melihat Bu Tamiya yang baru pergi dari rumah Shinichi. Bu Tamiya menanyakan keberadaan Shinichi kepada Murano. Namun Murano juga tidak tahu apa-apa. Akhirnya Bu Tamiya meminta nomor telepon Shinichi kepada Murano. Bu Tamiya meminta Shinichi agar datang ke kebun binatang karena ini penting. Di sisi lain di kantor wali kota para pasukan SAT sudah tiba dan langsung melakukan proses pengamanan dengan dalih bahwa ada monster di gedung tersebut. Para karyawan dan orang-orang yang di sana diarahkan ke sisi J ke suatu alat ronsen untuk melihat isi otak para parasit dan manusia. Berbeda dengan manusia, isi otak para parasit tidak kosong melainkan ada sebuah gumpalan. Para parasit yang terdeteksi pun dipisahkan dan langsung dieksekusi.
Shinji beralih kepada Kuramori dan Tamiya. Kuramori menyalahkan Tamiya atas kematian putrinya dan karena telah melibatkan dia. Kuramori tahu bahwa dia tidak akan bisa menghabisi Tamiya, karena itulah untuk balas dendam dia akan membuat Tamiya merasakan kehilangan, sama sepertinya. Tamiya sudah menjelaskan bahwa bukan dia yang menghabisi putrinya. Namun Kuramori tidak peduli. Tak lama Shinichi datang dan membujuk Kuramori, namun apa daya itu semua percuma. Kepolisian sedang membersihkan para parasit yang berada dalam gedung. Balik lagi ke Bu Tamiya, yang dimana dia mengatakan bahwa baginya manusia adalah harapannya dan dia adalah anak manusia. Tak lama dari itu para polisi datang ke lokasinya. Kuramori yang sudah tak tahan lagi berusaha melemparkan anak Tamiya, namun selegejap. Kuramori harus terkena tajamnya tusukan seorang ibu. Bu Tamiya memilih menyelamatkan anaknya dibandingkan dengan identitasnya, di depan publik. Di detik-detik terakhirnya Kuramori tersadar bahwa dialah yang monster, yang mencoba menghabisi anak manusia. Di sisi lain para pasukan SAT berhasil memojokkan wali kota yaitu Hirokawa. Hirokawa dengan santainya berpidato bahwasanya manusialah yang lebih banyak membunuh daripada spesies mereka. Jika dibandingkan dengan spesies mereka, manusia hanyalah makhluk yang penuh dengan hasrat ingin menguasai. Bahkan manusia lebih layak disebut monster daripada serangga parasit, ucap Hirokawa. Ketua SAT pun langsung menembak Hirokawa disusul dengan pasukannya. Namun saat diperiksa ternyata Hirokawa hanya manusia biasa, Hayoloo udah bunuh manusia. Uragami yang seorang psikopat tertawa melihat itu. Tak lama Uragami merasakan hawa mengerikan. Ternyata itu adalah Goto. Goto mulai diserang namun Goto dengan mudah menahan semua serangan pasukan. Goto yang mendengar suara untuk menghabisi semua orang langsung mengeluarkan senjatanya. Shinji beralih ke Shinichi dan Tamiya. Bu Tamiya ingin mengatakan sesuatu kepada Shinichi dan mulai mendekati Shinichi. Namun polisi malah panik dan mulai menembaki Bu Tamiya. Bu Tamiya terus berjalan sambil melindungi anaknya. Bu Tamiya mengatakan bahwa ia selalu berpikir untuk apa dia hidup di dunia ini, dan mengatakan jika memang sudah waktunya maka berakhir. Jika bisa aku ingin hidup dengan anakku walaupun hanya berdua, ucap Tamiya Ryoko. Bu Tamiya menitipkan anaknya kepada Shinichi agar ia dirawat oleh tangan manusia. Bu Tamiya akan selalu ingat bahwa ia pernah tertawa sebagai manusia. Bu Tamiya akhirnya tumbang dan sudah tiada. Dari sini kita tahu bahwa meskipun Bu Tamiya monster namun seorang ibu tetaplah ibu. Ibu akan selalu melindungi dan menyayangi anaknya lebih dari dirinya sendiri. Sambil menatap anaknya Bu Tamiya, Shinichi mengingat ibunya dan meneteskan air mata yang selama ini ingin ia keluarkan. Tak lama Murano datang, aku sudah kembali, ucap Shinichi. Anak Bu Tamiya diberikan kepada polisi untuk dibesarkan di panti asuhan. Setelah kejadian itu Shinichi akhirnya setuju untuk berbagi informasi tentang parasit dengan polisi. Saat hendak pergi salah satu polisi menerima kabar bahwa semua pasukan SAT sudah dihabisi. Shinichi dan polisi pergi ke tempat perkara. Di sana Migi merasakan 5 parasit dan merasa heran kenapa semua pasukan bisa terbantai. Ternyata hanya ada satu orang yaitu Goto. Migi merasa takut dan menyuruh Shinichi untuk lari. Goto dengan santuinya melemparkan kepala ketua pasukan SAT. Dan langsung turun. Di sana Pak Hirashima langsung memerintahkan Shinichi untuk lari. Sambil menembaki Goto, namun apa daya, Goto dengan mudah mengembalikan peluru yang ditembakkan kepadanya. Ketua polisi itu langsung tepar. Sementara itu para polisi yang lain hanya menonton dan tidak berani menyerang Goto. Shinichi berusaha kabur menggunakan mobil, dengan Migi sebagai supirnya. Shinichi merasa lega karena berhasil selamat. Namun ternyata Goto tidak menyerah dan masih mengejar Shinichi menggunakan motor. Dan jedur Goto berada di atas mobil Shinichi. Kerusuhan pun dimulai. Migi sengaja menerjunkan mobilnya ke jurang. Dan ternyata Goto masih hidup. Shinichi dan Migi lari ke hutan dan merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Goto dengan cara berpisah.
Karena Goto hanya bisa mendeteksi keberadaan Migi bukan Shinichi. Migi bersembunyi di pohon, dan pada saat yang tepat Migi mulai menyerang. Secara diam-diam Shinichi mencoba menyerang Goto dari belakang namun gagal. Migi berhasil menebas Goto namun gagal. Goto berhasil meregenerasi lagi. Migi memerintahkan Shinichi untuk segera lari, sedangkan Migi berusaha menahan Goto. Sedangkan Migi sudah tidak bisa bertahan lama. Migi berpikir bahwa jika tidak ada Migi maka Shinichi akan selamat dan tidak bisa ditemukan oleh Goto. Dan pada akhirnya Migi harus berpisah dengan Shinichi. Migi merasa senang karena gagal memakan otak Shinichi dan bisa berteman dengan Shinichi. Shinichi pun terus berlari, hingga sampai di suatu tempat seperti gudang. Di sana Murano menelpon Shinichi. Tak lama Murano datang mengobati luka Shinichi, dan rasa sakit kehilangan Migi. Dan mereka berdua pun akhirnya bercocok tanam bersama. Esok hari pun tiba, Shinichi melihat mata Migi di tangannya. Shinichi tahu bahwa Goto akan menemukan dirinya dan segera bersiap-siap. Tak lama Goto datang, Shinichi pun pergi meninggalkan Murano ke sebuah pabrik pemusnahan sampah. Di sana Shinichi melompat ke sebuah alat, namun ternyata Goto bisa dengan mudah mengejar Shinichi menggunakan parasit yang ada di kakinya. Untuk mengejar Shinichi, pertarungan sengit pun terjadi. Hingga mesin yang mereka naiki terputus dan jatuh. Setelah di bawah pertarungan masih berlanjut, Shinichi berusaha menyerang Goto dengan sebilah besi yang ada. Akhirnya Shinichi berhasil mengenai Goto namun itu tidak cukup untuk mengalahkan Goto. Berbeda dengan Tamiya yang ingin hidup biasa, tujuan Goto adalah untuk menghabisi manusia dan menggantikan semua makhluk hidup yang ada dengan parasit. Namun saat Goto akan menghabisi Shinichi tiba-tiba, tangan kanan Shinichi menahan serangan Goto dan merebut sebagian besar sel tangan Goto. Ternyata Migi kembali. Sementara itu para parasit yang ada pada tubuh Goto mencoba memberontak dan ingin menguasai tubuh Goto. Dan secara perlahan tubuh Goto hancur dan berubah menjadi monster yang mengerikan. Migi datang dan mengucapkan salam perpisahan kepada temannya. Dan jedur tubuh Goto hancur, dan hanya tersisa bagian dadanya. Meskipun sudah hancur, sel-sel Goto masih berusaha untuk menyatu dan memulihkan diri. Shinichi yang tahu itu langsung mengambil sebilah besi dan hendak menghabisi makhluk itu. Namun Shinichi teringat kata-kata Tamiya yaitu, kami hanyalah makhluk lemah. Shinichi yang teringat itu mengurungkan niatnya untuk menghabisi Goto. Namun pada akhirnya, Shinichi memilih untuk kembali dan Shinichi juga tahu bahwa mereka tidak salah. Shinichi pun mengangkat tubuh Goto. Di sisi lain Murano menyaksikan semua yang sedang terjadi. Shinichi meminta maaf, sama seperti kalian kami manusia juga ingin hidup, ucap Shinichi. Shinichi pun melemparkan Goto ke tempat yang sangat indah dan seharusnya. Setelah semua kejadian itu Shinichi kembali ke rumah dan menjadi murid biasa seperti dulu. Namun Migi bangkit dan mengatakan bahwa dia sudah memikirkannya dari lama. Bahwa mungkin sudah waktunya mereka untuk berpisah. Shinichi yang mendengar itu tadinya biasa saja namun ternyata Migi serius akan perkataannya. Migi memutuskan untuk mengembalikan tangan kanan Shinichi, dan akan tidur untuk selama-selamanya. Shinichi yang mendengar itu sangat terkejut. Migi meminta kepada Shinichi untuk melupakannya dan menganggap bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Migi pun berterima kasih atas semuanya dan kembali menjadi tangan kanannya Shinichi. Shinichi pun harus merasakan kehilangan orang yang ia sayang kembali. Shinichi dan Murano pergi ke panti asuhan untuk menemui anak Bu Tamiya Ryoko, yang sekarang sudah berumur 2 tahun yang bernama Tamiya Taiki-kun. Setelah bertemu dengan Taiki-kun, Murano dan Shinichi pergi jalan bersama. Saat Shinichi pergi membeli minuman dan kembali Murano menghilang. Shinichi melihat Murano diculik oleh Uragumi yang ternyata selamat dari serangan Goto waktu itu. Shinichi pun langsung mengejar Uragumi sampai di atap gedung. Di sana Uragumi menyandra Murano.
Uragumi bertanya kepada Shinichi siapa yang monster di antara mereka berdua. Saat Shinichi menjawab, Murano menghentikan Shinichi. Murano mengatakan Shinichi adalah manusia yang selalu menjaga kehidupan sekecil apapun, dan menyebut Uragumi monster. Uragumi terdiam, dan mulai menyeret Murano ke tepi gedung. Shinichi yang melihat itu tidak tinggal diam dan langsung maju untuk menyelamatkan Murano. Saat Shinichi maju, Uragumi melemparkan Murano. Shinichi langsung menjotos Uragumi. Saat Shinichi menggapai tangan Murano, Shinichi gagal menangkapnya. Shinichi yang melihat itu sudah tak sanggup lagi jika harus kehilangan orang yang ia sayangi lagi. Shinichi mengingat masa-masanya bersama Murano. Di dalam hayalannya Shinichi bertemu dengan Migi. Migi mengatakan manusia adalah makhluk yang selalu mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain. Saat tersadar ternyata Shinichi sudah menggenggam tangan Murano. Shinichi dan Murano berhasil selamat. Shinichi tahu bahwa Migi yang menyelamatkan Murano. Murano juga berterima kasih kepada Migi. Meskipun Migi sudah menjadi tangan kanan biasa, setiap Shinichi dalam bahaya Migi akan selalu ada. Shinichi selalu mengingat semua sifat dinginnya dan ia sekarang merasa sudah keluar dari mimpi buruknya itu. Murano mengatakan bahwa Shinichi tetaplah Shinichi. Dan dilem Kiseiju no Kakuritsu pun berakhir lur. Bagaimana menurut kalian endingnya, apakah happy ending atau bad ending? Kalau menurut Mimin sih bad ending ya lur, karena Shinichi ditinggal Migi. Menurut kalian gimana tuh? Komen ya! Di dalam film juga mengandung banyak sekali sindiran terhadap perbuatan manusia di dunia ini ya lur. Dari kehidupan, keadilan dan rasa kemanusiaan. Menurut kalian di film ini siapakah monster yang sebenarnya? Apakah para parasit ataukah manusia itu sendiri? Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian suka jangan lupa like, jika suka banget jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe ya lur.